Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Triatini Tias, NIM akhir 044 dari kelas N. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas manajemen agroekosistem aspek HPT. Semut memegang banyak peranan di alam, baik yang bermanfaat maupun yang merugikan, tergantung pada kondisi lingkungan tempat hidupnya. Semut sangat bermanfaat dalam kehidupan. Antara lain, sarang semut di tanah itu membuat udara dapat masuk ke dalam tanah. Terus, beberapa jenis semut itu memakan serangga pengganggu atau hama. Jadi bisa dikatakan bahwa semut itu tergolong jenis musuh alami. Kemudian, semut memakan tanaman itu dapat membantu lingkungan dengan memakan tanaman yang mengganggu. Semut bisa menyuburkan tanah ketika memproses makanannya, dan semut dapat berperan sebagai dekomposer. Selain itu, semut juga membantu menyebarkan biji-bijian. Nah, kemudian semut hitam yang akan dibahas ini yaitu semut hitam Dolichoderus thoracicus Smith. Itu merupakan spesies semut yang daerah penyebarannya tersebar luas di Asia Tenggara, terutama di daerah dengan ketinggian kurang dari 1.300 meter di atas permukaan laut. Semut hitam ini banyak dijumpai pada tanaman jeruk, kakao, kopi, dan mangga. Sarang semut hitam biasanya berada di atas permukaan tanah atau di tumpukan seresah daun kering dan juga pelepah daun kelapa. Jika kakao ditanam bersama dengan kelapa, maka semut itu ada pada pelepah daun kelapa. Kemudian di tempat-tempat yang kering dan gelap serta tidak jauh dari sumber makanan. Semut hitam D. thoracicus ini biasanya keluar dari sarangnya pada waktu pagi dan sore hari ketika suhu tidak terlalu panas. Semut akan menuju pucuk-pucuk tanaman untuk mendapatkan cahaya matahari sambil menjalankan aktivitasnya. Akan tetapi, pada siang hari ketika suhu udara panas, semut akan bersembunyi pada tempat-tempat yang terlindung dari sengatan sinar matahari secara langsung, seperti di dalam sarang, di balik dedaunan, di tanah, dan lain-lain. Ini berpotensi sebagai musuh alami hama penghisap buah Helopeltis anthony pada tanaman kakao. Semut hitam D. thoracicus pada tanaman kakao dipandang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan hama Helopeltis sp. Para ilmuwan yang meneliti hal ini mengungkapkan bahwa perkebunan atau tanaman kakao yang dihuni oleh semut hitam akan terhindar dari hama Helopeltis sp atau minimal tingkat serangan hama Helopeltis sp di pohon tersebut dapat dikurangi karena salah satu musuh alami semut ini dinilai berpotensi menanggulangi serangan hama penghisap buah Helopeltis anthony pada buah kakao. Nah, semut hitam D. thoracicus pada kakao sebenarnya bukan merupakan predator yang memakan hama ini, karena semut hitam itu berkompetisi dengan H. anthony memperebutkan ruang atau tempat hidup pada pohon kakao. Semut hitam ini biasanya bersarang dan aktif bergerak pada pohon, cabang, daun, dan buah kakao, sehingga menyebabkan imago H. anthony tidak dapat makan dan meletakkan telurnya pada buah kakao. Semakin banyak koloni semut hitam pada pohon kakao, khususnya pada bagian buah, akan membuat hama H. anthony ini tidak berani menyerang buah tersebut. Tetapi apabila jumlah semut hitam sedikit dan hanya terdapat pada satu tangkai buah saja, maka hama ini akan menyerang buah pada bagian lain yang bebas dari aktivitas semut hitam. Populasi semut hitam pada tanaman kakao itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya keberadaan sumber makanan. Semut memakan banyak jenis makanan. Sebagian besar semut memakan serangga-serangga kecil yang mereka tangkap, serangga-serangga mati yang dapat mereka temukan, nektar dari tumbuhan, atau embun madu yang berasal dari sekresi kutu putih. Dalam hidupnya, semut hitam bersimbiosis dengan kutu putih seperti Planococcus liliacinus dan Pseudococcus citri, serta memakan cairan yang berasal dari sekresi kutu putih. Cairan yang disebut itu yaitu embun madu. Inilah yang berperan sebagai makanan utama semut hitam. Tetapi jumlah embun madu yang
menghasilkan kutu putih belum optimal untuk pertumbuhan koloni semut hitam. Karena keberhasilan menyebarkan kutu putih dan semut hitam di satu pohon tidak selalu diikuti oleh keberhasilan penyebaran keduanya pada pohon yang lain. Kutu putih menjadi hama yang lebih berbahaya dengan kehadiran semut karena semut melindunginya dari predator dan parasit. Populasi kutu putih dalam jumlah besar bahkan dapat mengakibatkan kerontokan daun. Oleh karena itu, berbagai dampak negatif ada pada pohon kakao tersebut. Maka perlu dicarikan pakan alternatif yang mampu mengurangi ketergantungan semut hitam pada kutu putih dan meningkatkan pertumbuhan koloni semut hitam di perkebunan kakao. Ada 3 faktor yang dapat mendukung agar semut hitam cepat hadir dengan populasi yang tinggi, yaitu menyediakan sarang yang cukup, menyediakan pakan, dan menghilangkan semut antagonis. Setiap makhluk hidup itu memerlukan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kebutuhan semut akan makanan itu dapat berubah pada setiap tahap perkembangan. Pada waktu semut ratu aktif memproduksi telur, semut pekerja akan mencari makanan yang banyak mengandung protein sebagai makanan pokok ratu. Pada waktu yang lain, semut pekerja tidak mencari protein dan proses pencarian makanan berubah mencari makanan yang banyak mengandung gula dan lemak. Semut memerlukan karbohidrat dalam pembentukan glukosa dan juga memerlukan beberapa asam amino untuk pertumbuhan, perkembangan, dan produksi telur. Selain itu, asam amino juga dibutuhkan untuk memproduksi sel-sel baru dan enzim. Kebutuhan akan asam amino dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung protein karena asam amino didapatkan sumber energi yang penting bagi kehidupan semut untuk pertumbuhan larva, perkembangan sayap, dan pergantian kulit. Unsur lain yang juga penting bagi semut adalah air. Semut membutuhkan air untuk mengatur keseimbangan kadar air di dalam tubuhnya. Air juga diperlukan untuk membantu proses metabolisme dan produksi telur. Jumlah air yang dibutuhkan tergantung pada air yang hilang dari tubuh. Kadar air pada tubuh serangga berkisar antara 50% sampai 90% dari berat badannya. Kadar air tinggi pada stadium larva, kemudian menurun pada stadium pupa, dan terendah pada stadium imago. Kualitas dan kuantitas makanan di dalam sarang juga akan menentukan jumlah semut pekerja yang aktif dalam sebuah koloni. Apabila makanan cukup tersedia, maka anggota koloni, khususnya pekerja yang aktif, kurang dari 5% dari keseluruhan anggota koloni, sedangkan yang lain tidak aktif dan tetap berada di sarangnya. Akan tetapi, apabila persediaan pakan di sarang terbatas, kira-kira 30% dari anggota koloni dan aktif mencari pakan, semut memakan banyak jenis makanan. Semut memakan serangga-serangga kecil yang mereka tangkap, serangga-serangga mati yang dapat mereka temukan, nektar dari tumbuhan, atau embun madu yang berasal dari sekresi kutu putih, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Apabila jumlah embun madu itu terbatas, maka semut akan memakan kulit buah dari rumput-rumputan, Peperomia pellucida. Dalam hidupnya, semut hitam bersimbiosis dengan kutu putih seperti Planosuchus lilianicus dan Pseudosus citri, sama dengan yang dijelaskan di awal. Jumlah embun madu yang dihasilkan kutu putih itu belum optimal, dan dari situ dapat dilihat bahwa jika semut hitam di satu pohon itu tidak selalu diikuti oleh keberhasilan penyebaran keduanya pada pohon yang lain. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa semut hitam pada tanaman kakao akan berdampak positif untuk pengendalian hama utama tanaman kakao, hama PBK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar semut hitam efektif mengendalikan PBK, maka populasi semut hitam harus mencakup 70% atau lebih dari buah di tiap pohon kakao. Pengendalian hama dengan semut hitam itu tidak melibatkan pestisida, sehingga akan menghasilkan biji kakao yang bebas pestisida. Hal ini akan memberikan nilai tambah yang sangat berharga dalam pemasaran global. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.